berdiskusi untuk membahas hasil observasi kelas dan hasil pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan pelajaran hari ini? Setelah menyajikan pembelajaran, saya merasa lebih termotivasi lagi Pak untuk kedepannya. Karena setelah pembelajaran kan pasti ada merasa, oh di sini ada kekurangan, di sini ada kelewatan. Ini itu yang membuat motivasi saya tumbuh lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Motivasi untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya, Pak. Iya. Terus, apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan hari ini sudah sesuai dengan rencana atau yang Ibu rancang di LPP? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rancangan Pak, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin hanya ada beberapa yang kendalanya. Jadi proses pembelajarannya dari kegiatan awal, kegiatan ini sampai kegiatan penutup sudah menurut Ibu sudah sesuai yang dilaksanakan. Antara yang direncanakan dilaksanakan sudah sesuai. Terus bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang menurut Ibu dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Yang saya rasa sangat memuaskan mungkin di hasil dari pembelajarannya Pak, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, hasilnya juga sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Siswa mampu mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang tadi kesulitan. Alhamdulillah kalau Ibu merasa yang tadi sudah tujuan pembelajaran sudah menurut Ibu sudah tercapai. Kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran itu kalau kita persenkan atau apa sudah tercapai, ketercapaiannya berapa? Berapa persen ya Pak? Atau berapa orang siswa yang sudah mencapai? Kalau menurut persenannya dari kelas itu mungkin sekitar 90% lah itu. Ada mungkin ada satu orang yang agak belum mencapai. Ya, belum sampai lah. Nah, mungkin itu pun kendalanya yang satu orang itu Pak. Kalau yang lain semua masih belum sudah sampai. Terus menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran hari ini? Menurut saya kesulitannya itu di yang seperti awal kita observasi kan kita ada membahas tentang yang pembagian pengalian. Nah, itu ternyata terjadi lagi pada saat pembelajaran, ada kesulitannya di sana Pak. Jadi kemampuan dasar berhitungnya belum. Walaupun sudah bilangannya kecil Pak yang diangkat dalam evaluasinya. Berarti itulah kendala yang kita dari awal sudah memperkirakan, akhirnya terjadi di pembelajaran. Terus kalau dari Ibu sendiri apa yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Nah, karena kesulitan di saat prosesnya tadi Pak yang menghitung perkalian pembagian itu menjadi kendala juga, dan bagi saya sendiri terutama dalam pengolahan waktu Pak. Nah, yang mungkin kita perkirakan evaluasinya hanya beberapa menit, sekitar 25 menit, ternyata di lapangan evaluasinya malah hampir mencapai setengah jam lebih. Jadi kita kesulitan mengelola waktu. Kesulitannya di situ Pak, mengelola waktunya. Karena faktor siswa tadi faktor siswa pada saat kurang menguasai berhitung dasar tadi Pak. Itu kendalanya kalau materi matematika Pak. Terus alternatif apa yang akan digunakan untuk mengatasi kesulitan itu tadi? Mungkin untuk kedepannya Pak, materi yang akan saya tekankan di perkalian dan pembagiannya ditambahan tugas-tugas tambahan, misalnya tugas PR bisa ditekankan di sana lagi, supaya untuk pembelajaran selanjutnya kan kita bisa berproses Pak. Kalau kendalanya di perkalian dan pembagian, otomatis untuk pelajaran selanjutnya kita pasti akan terkendala juga Pak. Jadi mungkin akan saya tekankan di perkalian dan pembagian dulu, supaya proses yang akan datang bisa kita lanjutkan pelajaran. Baik, selanjutnya Bu, mari kita bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal yang perlu kita perbaiki
dari kami hal-hal yang perlu diperbaiki tadi mungkin ya kemampuan berhitung anak lah. Keterampilan berhitung keterampilan dasar ini memang harus ditingkatkan lagi. Kemudian dari kemampuan ibu menumbuhkan keceriaan. Iya betul. Dalam kelas bagaimana ibu mengelola pembelajaran sehingga siswa antusias. Kalau kita bahasakan ceria ada di pembelajaran tidak tidak pasif, tidak diam. Itu itulah beberapa catatan yang menurut kami yang perlu ditingkatkan dan yang diperbaiki. Tentunya yang perlu yang sudah mantap mungkin dari penyampaian materi sudah bagus, mungkin sudah penguasaan materi sudah bagus. Kemudian tadi penyampaian materi media pembelajaran juga sudah sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Nah, itu beberapa hal yang sudah mantap dan yang perlu ditingkatkan tadi. Kemudian kalau ibu apa yang dirasakan, yang mantapnya apa, yang bagaimana mantap, terus yang perlu ditingkatkan apa saja? Nah, yang pertama mungkin yang perlu ditingkatkan dulu tadi betul kata Bapak, menumbuhkan keceriaan pada waktu pembelajaran matematika mungkin itu agak sulit Pak. Jadi kita harus mencari media ajar yang mungkin menurut anak tuh menarik bagi dia, bukan bagi guru ya kan Pak. Kalau menurut Anda semalam yang ditampilkan itu malah lebih menarik bagi gurunya, sedangkan siswanya hanya menonton untuk menonton. Nah mungkin di sana kelirunya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memilih media ajar yang lebih mengaktifkan siswanya, bukan cuma menonton hanya menonton. Jadi mengaktifkan segala panca inderanya. Ya mungkin itu kekurangannya yang saya laksanakan pada pembelajaran kemarin. Untuk yang kepuasannya mungkin saya merasa lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran. Kan mungkin sebelumnya ada kekurangan, setelah di observasi ini saya lebih menyiapkan diri, lebih menyiapkan kematangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah itu memotivasi saya untuk melakukan pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk diri saya sendiri.